Selamat eee, jumpa lagi, eee, bersama saya di channel Bose Einstein. Ya, hari ini saya akan membahas soal bilangan kompleks, eee, di mana salah satu komponennya ada bilangan imajiner ya. Eee, itu sebetulnya bilangan imajiner itu bukan hal yang, apa ya, hal yang aneh gitu, hal yang bisa, wah, imajinasilah gitu loh, kayak orang sastra dan anak sosial, enggak ya. Jadi, bilangan imajiner itu sebetulnya bilangan, sama juga ya, bilangan rasional dan irasional, cuma pada domain yang berbeda. Ya kalau kasarnya bukan secara matematis ya ini, makanya saya kasih tanda kutip ini ya. Jadi bilangan imajiner kalau kita gabungkan gitu ya, dengan bilangan real, ini akan menjadi, bilangan kompleks ya. Salah satu representasinya yang mungkin biasa dipelajari untuk saya lupa di mata kuliah kalkulus atau di, SMA mungkin, itu ada, direpresentasikan bilangan kompleks tadi, eee, itu ke dalam, koordinat, kartesius seperti ini, di mana, sumbu Y itu, bilangan merupakan komponen imajinernya dan sumbu X itu komponen realnya. Dalam hal ini, kita, abstraksikan sebagai A komponen real dan B ini komponen imajinernya, di mana titik, di koordinat kartesius, 2 dimensi ini P itu A plus BI, I atau kalau di, anak-anak teknik mungkin menyebutnya J karena takut kesasar gitu kan dengan I arus mungkin anak elektro. Eee, jadi ini, tapi karena background saya di sains pakai I aja. Nah, ini, didefinisikan secara matematis sebagai akar min satu, di mana I kuadrat itu, minus satu. Nah, bilangan kompleks itu, diabstraksikan sebagai Z, eee, di mana Z itu terdiri dari tadi bilangan real dan bilangan imajiner. Eee, jadi cara mencari Z ini kalau kita lihat dari, koordinat kartesian seperti ini, kalau di SMA kelas 1 itu sudah dipelajarin, itu karena representasi, eee, geometrinya kita bisa sebetulnya ada pembuktian matematisnya tapi sekali lagi tidak kita bahas. Eee eee, ya bilangan kompleks ini, besarannya itu atau besaran vektornya itu dari satu bilangan kompleks itu sering disebut sebagai modulus ya. Modulus itu R atau dilambangkan R sebagai besaran dari Z itu, sesuai teorema Pythagoras A kuadrat plus B kuadrat. Nah kalau kita lihat tadi, kita bicara vektor itu kan, secara geometri jelas ini kan, A, itu sama dengan R cos, theta karena dia komponen X dan B R sinus theta. Atau kalau, kita, representasikan ulang secara geometri, bilangan kompleks itu menjadi R cos theta I R, sinus theta yang menjadi kita kelompokkan nanti seperti ini. Eee ini ada hubungannya dengan, eee, bilangan Euler nanti, mungkin, tapi nggak kita bahas sih di sini. Ya jadi seperti itu, kemudian sebentar, oke, di bilangan kompleks sendiri ada konsep penting itu adalah, konjugat kompleks ya. Di sini itu dilambangkan, Z, bintang ya, Z bintang itu sebetulnya kita ubah aja gitu, apa, si tanda plus jadi negatif ya, jadi A minus BI. Nah, kalau kita kalikan ini kan, kalikan, A plus BI, dengan maksudnya dengan konjugat kompleksnya, suatu bilangan kompleks itu akan menjadi, besaran si, modulus dari, bilangan kompleks itu sendiri, yang mana merupakan bilangan real.
Ini juga mungkin kalau di pengerjaan soal banyak dipakai, tapi pada kenyataannya bisa dikerjakan dengan komputer. Jadi, oke lanjut, bilangan kompleks kalau dijumlahkan ini kan, kita bisa dapat jumlahkan per komponen ya, atau secara terpisah. Jadi, komponen real kita jumlahkan, komponen, kompleks kita jumlahkan dengan komponen kompleksnya. Jadi ya kalau misalkan, ini penjumlahan dan pengurangan ya sama saja ya, seperti itu. Nah untuk perkalian sebentar, untuk perkalian itu, seperti biasa, dengan catatan ya tadi I kuadrat itu sama dengan akar minus 1. Jadi secara aljabar biasalah, gampang ini kan. Atau secara geometri kita bisa juga direpresentasikan sebagai berikut ini gitu. Ya bisa kalian kerjakan sendiri secara aljabar, atau kalau malas ya, pakai menggunakan Wolfram Matematika mungkin kita simplifikasikan gitu. Oke, kalau untuk pembagian, nah ini agak unik nih. Kalau pembagian, kita dapat menggunakan, untuk membagi dua bilangan kompleks, itu kita gunakan, trik ya. Di sini triknya itu menggunakan kompleks konjugatnya. Jadi akhirnya didapatin, seperti ini. Atau secara geometri ya bisa juga kalau mau diturunkan secara ribetnya. Nah ini ada teorema de Moivre, nggak tahu, saya nggak bisa bahasa Perancis saya ya, kira-kira gitulah. Nah ini penting ya untuk diingat, mungkin nanti, untuk manipulasi aljabar di, teorema transformasi, maksud saya transformasi Fourier, dan ya ini yang banyak dipakai gitu kan. Nanti, untuk mungkin saya akan banyak di mungkin matematika terapan 2, atau, pas waktu saya membahas soal, optik, mungkin nanti kita akan bahas soal optik juga, atau gelombang, itu ada, banyak sekali digunakan gitu. Nah jadi, di sini nggak dibuktikan karena saya juga nggak bisa membuktikannya gimana gitu. Nanti mungkin, anak-anak matematika nggak usah melihat channel ini ya, buat apa juga. Maksudnya karena ini nggak, cuma hand waving aja kita di sini, oke. Nah, kemudian untuk, konsep lain yang penting dari bilangan kompleks ini, tadi ya persamaan Euler, di mana kita dapat, mengekspresikan, bilangan kompleks secara eksponensial menjadi, ya bilangan Euler A plus B I X dan E AX, ya seperti itu ya. Kemudian ini, banyak juga nanti terpakai di, penyelesaian, persamaan diferensial yang, akan dibahas di matematika terapan 2, atau mungkin sebelumnya saya akan bahas persamaan diferensial, saya lupa untuk di kurikulum, tapi ini bakal banyak dibahas juga. Jadi, 2 konsep ini juga penting jika pengen tahu itu soal, penurunan atau, bukan penurunan, apa sih namanya, pembuktiannya, itu mungkin, bisa cari tahu mungkin di bukunya Kreyszig, seingat saya ada, atau di, saya nggak tahu, kalau Purcell saya nggak pernah baca soalnya ya. Tapi ya pokoknya begitu kira-kira, ya. Jadi untuk, deskripsi, untuk catatan nanti saya, cantumkan di kolom deskripsi di video ini. Begitu saja, terima kasih. Mungkin, selanjutnya saya akan bahas, seingat saya representasi vektor ya, atau nanti koreksi aja kalau saya lupa, di kurikulum nanti ada. Terima kasih.